海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Minggu ini kita akan kembali menyaksikan kelanjutan dari adegan menarik yang terjadi di chapter yang lalu. Dan sepertinya kebanyakan dari teman-teman Opaler semua sudah menanti-nanti rilisnya spoiler dari manga One Piece chapter 1051. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan enceritan bocoran untuk manga One Piece chapter 1051 yang baru saja rilis dan masih hangat-hangatnya. Di chapter lalu, banyak sekali kejadian menarik yang ditampilkan. Di antaranya, tumbangnya dua orang Yonko di Onigashima, Big Mom dan Kaido dengan kondisi sangat tragis, yaitu tenggelam di kolam magma yang ada di bawah tanah negeri Wano. Lalu, suara kebahagiaan dari penduduk negeri Wano atas runtuhnya kekuasaan Shogun Orochi yang ditandai dengan munculnya anggota Akazaya di ibu kota bunga untuk mengumumkan Shogun baru negeri Wano. Nah, kejadian menarik apa lagi yang kira-kira akan terjadi pada chapter 1051 kali ini? Sebelum kita masuk ke isi spoilernya, jangan lupa selalu ketatkan isi celana kalian, karena seperti biasa, Abang Kapten akan mengencrit-encritkan isi bocoran untuk manga One Piece chapter 1051 di minggu ini. Chapter 1051 kali ini akan mendapatkan judul Shogun dari Wano, Kozuki Momonosuke. Yap, sudah jelas dari judul ini, Momonosuke resmi akan langsung dilantik menjadi Shogun negeri Wano di chapter ini tanpa adanya dilakukan pemilihan umum oleh KPU. Shogun yang lama, Kurozumi Orochi, sudah menjadi warga tetap di kuburan setelah kepalanya berhasil ditebas dengan ganteng oleh Denjiro. Berita ini menjadi hadiah yang sangat indah untuk penduduk Wano. Pasalnya, mereka semua sudah menunggu momen kematian Orochi ini selama 20 tahun lamanya agar kesengsaraan mereka berakhir, sehingga mereka bisa kembali hidup layaknya manusia. Kemudian, chapter 1051 kali ini akan kembali mendapatkan sebuah cover story yang lagi-lagi akan melanjutkan cerita di cover sebelumnya yang masih menceritakan perjalanan dari keluarga Germo 66. Sebelumnya, Ichiji dan juga Reiju muncul di kota coklat untuk menyelamatkan adik-adik mereka, Niji dan Yonji, dari penjara buku milik Mondor yang telah terbakar. Kali ini dikatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan pelarian dari sergapan anak-anak Big Mom yang saat ini sedang bersiap untuk menangkap mereka semua. Jadi, apakah anak-anak keluarga Germo ini akan berhasil kabur dari sergapan anak-anak Big Mom? Oke, kita masuk ke isi bocoran di chapter kita kali ini. Dikatakan bahwa sebagian besar isi dari chapter 1051 ini merupakan kelanjutan dari chapter 1050 yang lalu, yang mana di halaman akhirnya memperlihatkan Denjiro yang mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan Shogun negeri Wano yang baru kepada seluruh penduduk ibu kota. Dan di sini Momonosuke akhirnya diperkenalkan sebagai Shogun baru negeri Wano. Di momen ini, Momo pun terlihat memberikan sebuah pidato kenegaraan kepada semua penduduk negeri Wano, yang isinya, "Terima kasih kepada semua rakyatku yang sudah memilihku sebagai Shogun baru kalian. Aku berjanji akan mengemban tugas ini dengan baik, jujur, dan adil. Dan tidak lupa juga akan menjamin harga minyak goreng yang terjangkau untuk negeri ini." Dan wujud dewasa dari Momonosuke pun akhirnya diperlihatkan. Momo terlihat memiliki postur tubuh yang gagah dan memiliki rambut yang panjang sesuai dengan prediksi yang Abang Kapten bagikan di video sebelumnya. Dan di chapter ini, Momo pun resmi dilantik menjadi Shogun baru negeri Wano. Kemudian, setelah Momonosuke menjadi Shogun, narator pun memberitahu kita bahwa di masa depan nanti, Momonosuke akan sangat dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai Shogun terbaik di negeri Wano.
Bocoran selanjutnya, kita akan melihat seencerit flashback dari Otama. Dalam flashback ini akan diberitahukan sebuah informasi tentang kemampuan buah iblis milik Otama yang bernama Kibi Kibi no Mi. Pada sebuah halaman di chapter ini akan mengungkap bahwa kekuatan buah iblis Otama itu hanya akan bertahan selama sebulan. Nah, di sini kita baru mengetahui bahwa kemampuan keren Otama yang dapat mengendalikan hewan dan pengguna buah iblis Smile ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan saja. Ini sangatlah wajar, karena semua pengguna buah iblis pastinya memiliki batasan dan juga kelemahan. Dan ini juga berlaku untuk buah iblis milik Otama. Lalu, pada bocoran yang terakhir, kita mendapat sebuah informasi yang sangat mengejutkan dari sosok Yamato binti Kaido. Yamato memberitahu semua kru topi jerami bahwa dia, Kozuki Oden, akan bergabung menjadi kru baru mereka. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan dari Yamato. Tak heran beberapa dari anggota bajak laut topi jerami pun terlihat sangat senang dan beberapa juga terlihat terkejut mendengar perkataan Yamato ini. Wow, untuk kesekian kalinya bajak laut topi jerami mendapatkan kru baru di kapal mereka. Setelah perang besar yang cukup panjang di Wano Kuni, kali ini Yamato binti Kaido resmi bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami. Dengan bergabungnya Yamato sebagai kru terakhir, Luffy kini memiliki 10 kru di kapal bajak lautnya, dan ini sesuai dengan impian Luffy yang ingin memiliki 10 kru untuk mengantarkannya menjadi raja bajak laut. Kehadiran Yamato di bajak laut topi jerami tentunya akan semakin menambah kekuatan tempur dari kelompok mereka. Setelah sebelumnya ada mantan Shichibukai, Jinbe, sang kesatria laut yang telah bergabung, kini dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Yamato akan membuat kelompok bajak laut topi jerami ini semakin disegani di lautan dunia baru. Nah, adegan bergabungnya Yamato tadi menjadi penutup encrit-encritan spoiler untuk Manga One Piece chapter 1051 yang bisa Abang Kapten bagikan untuk teman-teman Opeler semuanya. Lalu, sebuah kabar gembira lagi yang muncul di akhir spoiler ini, bahwa untuk minggu depan Manga One Piece tidak libur.